Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Kenichi World teman-teman. Hai teman-teman, kali ini aku mau berbagi resep nasi ramen. Nah teman-teman, pertama-tama aku mau ngolah dagingnya dulu. Jadi dagingnya ini udah aku potong-potong tipis-tipis, lalu aku baluri pakai baking powder sama jeruk nipis supaya empuk ya teman-teman. Aku diamkan minimal 1 jam. Oke, pertama kali aku mau bikin bihunnya dulu. Ini udah aku rendam bihunnya, dan itu bahan-bahannya teman-temannya. Aku mau bikin bumbu putih dulu biar nggak ribet masaknya. Ada buncis, ada wortel, itu untuk tumisannya. Ada pentol juga untuk tumisannya. Awal-awal aku mau blender dulu bumbu putihnya teman-temannya, yang terdiri dari 20 bawang merah, 10 biji bawang putih, ditambah kemiri yang udah disangrai 5 butir. Aku blender aja pakai hand blender biasanya. Kenapa kita bikin bumbu putihnya dulu? Karena basicnya kan semuanya kebanyakan dari bumbu putih ya. Nanti tinggal kita olah aja, kita mau bikin dagingnya kita tinggal blender cabenya, jahe dan lain-lain gitu teman-teman. Jadi nggak blend berkali-kali. 1 kali blend bisa untuk 3 resep sini. Aku pakai untuk bumbu bihunnya, kemudian untuk bikin acar juga sedikit, kemudian untuk daging lapisnya nanti. Oke, aku blender dulu ya. Ini pertama-tama aku mau bikin bihunnya. Aku tumis bumbu putihnya, ambil 1 sendok makan aja. Kemudian aku masukkan telur 1 butir aja, aku orak-arik, dioseng-oseng ya sampai tercampur semuanya. Lanjut aku masukin potongan wortelnya biar dia layu dulu ya teman-teman. Jangan lupa ditambah sedikit air biar nggak gosong dan mempermudah si wortelnya ini untuk mateng. Oseng-oseng semuanya. Nah, terus kita bumbui ya teman-teman biar nggak anyel. Kasih gula, garam, lada. Kalau suka micin boleh tambah micin. Bisa tambah juga kaldu penyedap ya. Lalu diaduk-aduk semuanya biar tercampur merata dan rasanya itu enggak dominan di salah satu sisi, biar merata semuanya. Kemudian aku masukkan bihunnya, tinggal kita campur, kita aduk-aduk aja biar tercampur sempurna ya teman-teman. Nah, kita masak sampai matang. Tahunya dari mana ya? Kita tahunya dari wortelnya itu yang sudah agak layu ya teman-teman. Biasanya 3 menit aja udah cukup. Kalau bihunnya kan udah matang ya. Oke,
Oke, ini aku tambah sedikit saus tiram. Kemudian aku tambah lagi minyak wijen favoritku. Kemudian kita aduk-aduk semuanya ya teman-teman, biar tercampur dengan merata. Nah, jangan lupa ya teman-teman diincip-incip, karena masak itu paling penting waktu pengkoreksian rasa. Jadi kita bisa tahu ini kurangnya apa, kayak gitu teman-teman ya. Jangan lupa dikoreksi rasanya. Dan ini bihunnya udah jadi ya teman-teman. Aku kasih taburan bawang merah goreng karena biar lebih enak. Oke, setelah kita selesaikan bihunnya, kita mau lanjut masak oseng, buncis sama wortelnya. Nah, lanjut, pertama-tama aku mau tumis dulu bawang bombaynya sama lengkoasnya. Dioseng-oseng aja sampai tercium harum dan layu. Lalu aku masukkan pentolnya dulu. Lalu kita aduk-aduk lagi ya teman-teman, biar tercampur, biar matang. Sudah matang sih sebenarnya. Biar tercampur dengan wanginya bawang-bawangannya. Aku masukkan sayur-sayurannya yang terdiri dari wortel dan buncis. Kemudian kita aduk-aduk lagi supaya merata wanginya dengan bawang-bawangan tadi, dengan bawang bombay, dan aroma laosnya itu ser banget. Lanjut, ini kita bumbui dulu ya teman-teman. Biasa pakai gula, garam, lada, penyedap rasa. Yang suka micin boleh tambah micin, kalau yang nggak suka ya nggak apa-apa. Oh ya, ini teman-teman jangan lupa ya dikasih sedikit air biar nggak gosong, mempermudah ini ya, apa namanya, pematangan sayur-sayurnya. Aku tambah saus tiram lagi. Kemudian ada lada dari ladaku, dan tidak ketinggalan yaitu minyak wijen favorit. Diaduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan sempurna.
sedikit penyedap rasa teman-teman ya. Jangan lupa dikasih air juga, jadi biar dia itu nggak dry, nggak kering. Kalau terlalu kering juga jatuhnya nggak enak, jadi perlu ini ada sedikit kuah sedikit, tapi nggak sampai yang banyak, biar bumbunya nggak gosong juga, sayur-sayurnya juga nggak gosong. Lalu aku koreksi rasanya lagi, sekiranya udah pas, udah selesai. Nah ini dia teman-teman, tumis, wortel dan buncisnya. Jangan lupa dikasih bawang merah goreng biar sedap. Oke, lanjut kita mau bikin tempe kecapnya. Lanjut ini bikin tempenya ya. Ada tempe goreng, kemudian ini bumbu-bumbunya bisa dibaca teman-teman, paling bawang putih, bumbu putih itu tadi sama bombay. Dioseng dulu bawang bombaynya sampai harum. Kemudian aku masukkan bumbu putihnya 1 sendok makan aja. Aku oseng-oseng lagi sampai bumbunya ini ya matang. Kalau matang kayaknya biasanya dia berubah warna atau kecoklatan ya. Aku tambahkan sedikit aja ketumbar bubuk biar wangi aja sih, ini opsional. Diaduk-aduk lagi, jangan lupa ditambahin sedikit air biar gak gosong. Itu agak gosong itu teman-teman, tapi nggak masalah, belum terlalu gosong. Lalu aku masukkan gula jawa dan laos dan cabai merah irisnya. Kita tumis lagi. Terus kita kasih bumbu dulu ya teman-teman, seperti biasanya gula, garam, lada, seperti itu aja, penyedap rasa. Ini juga aku masukkan tempenya, kemudian kita aduk-aduk lagi supaya bumbunya merata. Lanjut aku masukkan kecap manisnya sampai semua tempenya tercampur kecap. Kemudian kita aduk-aduk lagi ya biar merata. Sementara ini teman-teman, tempe kecapnya udah jadi. Lanjut aku mau masak daging lapisnya. Bumbu-bumbunya ada di deskripsi ya teman-teman. Nah
Seperti aku bilang, ada tambahan cabai merah besar, gula jawa, daun jeruk. Ini aku mau halusin dulu cabai merahnya. Aku tambah jahe. Ada juga sejumput jinten dikit aja biar gak over rasanya, nanti jatuhnya malah aneh kalau menurut aku ya teman-teman, kalau kebanyakan jintennya itu. Kalau untuk palanya itu nanti kita kasih bumbunya aja, jadi digeprek dulu dari biar keluar ya. Nah ini bumbunya, bumbu yang cabai dihaluskan sama bumbu putihnya kita gongso dulu sampai mateng. Kemudian jangan lupa masukkan bumbu aromatiknya, ada serai, ada daun jeruk yang diremas-remas ya, buang bagian tulangnya biar harum. Masukkan gula jawanya juga sama bubuk palanya. Kemudian kita oseng-oseng lagi, terus dikasih bumbu ya teman-teman. Kita kasih bumbu seperti biasa, tetenya kasih bumbu, ditambah sedikit air biar nggak gosong bumbunya. Kemudian kita koreksi rasanya seperti itu. Setelah bumbunya mateng, nanti kita masukkan dagingnya teman-teman. Kalau bumbunya matang dari mana, dia akan berubah warna jadi sedikit gelap. Daging lapisnya udah jadi ya teman-teman. Jadi cara-caranya, setelah bumbunya mateng baru kita masukkan dagingnya, tambah sedikit air, dioseng-oseng bentar, kemudian dibumbuin ya, udah dibumbuin, terus kita kasih air sampai dia terendam sempurna. Dagingnya kita masak sampai empuk, jadi kalau airnya susut kemudian kita tambah air lagi, dicek dagingnya empuk atau enggak. Kalau susut lagi ditambah air lagi, gitu aja terus sampai benar-benar empuk, karena kita nggak pakai presto. Kemudian setelah udah empuk, airnya menyusut, baru kita tambahkan kecap manis secukupnya. Sambelnya aku pakai sambal mata teman-teman. Resepnya ada di layar sama deskripsi. Ini yang bumbu acar kuningnya juga ada di deskripsi, nanti aku tulis semuanya. Nah ini bumbu sambal matanya paling cuma bawang merah diiris-iris, kasih cabai, kasih potongan serai, kemudian dikasih daun jeruk, disiram air panas, dicampur-campur, diaduk-aduk, terakhir dikasih perasan jeruk nipis. Udah gitu aja teman-teman, ini seger banget. Nah ini teman-teman, nasi ramesnya udah jadi. Jadi nasi rames ini biasanya disajikan dengan beraneka ragam rasa, ada pedas, ada asam, ada gurih, campur-campur. Jadi ada sambal goreng ati, resepnya ada di video aku sebelumnya. Ada acar kuning, ada tumis buncis dan wortel, ada bihun, ada daging lapis, dan ada sambelnya juga, sama tempe kecap ya. Dan sambelnya ini aku pakai sambal mata karena aku suka sambal mata. Biasanya disajikan sama kerupuk udang, tapi aku lagi gak ada, jadi pakai kerupuk biasa aja. Nah ini teman-teman, nanti dicampur-campur, atau kita bisa biasanya bilang nasi campur, dicampur sama kerupuk
juga. Mantap deh. Oke teman-teman, terima kasih ya udah tonton video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.